Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Fatirana Munji dari kelas 7B mata kuliah Psikologi Dakwah. Di sini saya akan membahas bagaimana cara ikhlas yang benar-benar sesuai tuntunan Al-Quran. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu ikhlas. Ikhlas ini berasal dari kata ahlaso. Ahlaso itu asalnya dari kata kholaso ditambah dengan kata a. Kholaso itu asalnya sesuatu yang bening, yang tidak bercampur dengan apapun yang murni. Ahlaso itu usaha yang sungguh-sungguh untuk menghilangkan menghilangkan yang kotor-kotor yang mencampurinya, sehingga nggak ada yang mencampurnya lagi. Sifat atau karakternya sifat yang membebaskan diri, sudah hilang dari campuran sikap bening saja. Itu karakternya sifat yang disebut dengan ikhlas. Jadi ikhlas itu asalnya keadaan yang murni, yang tidak tercampur dengan motivasi atau keadaan apapun di luar dengan tujuan pokok yang ingin diraih. Misal tujuan kita beribadah kan karena Allah dan menyembah kepada Allah. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Maka kalau kita menyembah, kita hanya menyembah kepada Allah saja. Maka jangan pernah nanti ada penyerta atau motif-motif lain yang menyertai ibadah kita, sehingga kita keluar dari fokus atau keluar dari tujuan asal. Ibadah yang dikerjakan karena ingin diperhatikan oleh Allah sifatnya disebut dengan ihsan namanya. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hadis Muslim yang ke-8. Engkau berusaha menciptakan Allah, engkau berusaha menyembah Allah dan merasa diawasi sekalipun engkau tak mampu melihatnya, itu ihsan namanya. Nah, ibadah yang ingin dilihat oleh makhluk atau bukan sang Khalik itu disebut dengan riya namanya. Contoh seorang imam yang melafazkan bacaan surat yang dia baca dengan suara yang berlebihan agar ingin dipuji oleh jamaahnya. Nah, kita tuh diperintahkan oleh Allah sepanjang ibadah usahakan yang ikhlas. Jadi usaha kita yang dilihat oleh Allah, nanti Allah yang ngasih hasilnya. Orang yang berusaha mewujudkan ridhonya Allah itu namanya mukhlis, jamaknya mukhlisin. Turunlah surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Kalau sudah dapat ikhlas itu yang diberikan oleh Allah ke dalam hati kita. Kita nggak akan pamrih, kita nggak akan mikir apa-apa, yang penting Allah ridho. Kalau sudah Allah berikan sifat ikhlas itu dalam hati kita, itu berubah dari mukhlis menjadi mukhlas. Ada ikhlas, ada mukhlis, ada mukhlas. Kalau sudah mukhlas, maka tingkat ini yang tertinggi dari hamba Allah yang sulit ditembus oleh setan. Jadi setan itu kalau udah ketemu sama orang yang mukhlas, dia sudah nyerah, karena memang dia masih menggoda manusia untuk menunaikan tugasnya, tapi tugasnya hanya menjadi formalitas saja, karena orang yang sudah mukhlas sudah sulit ditembus oleh setan. Itu pengakuan setan yang terkandung dalam surat yang ke-15 ayat 40. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, aku akan goda setiap anak cucu Adam, dari depan, belakang, dari kanan, dari kiri. Kenapa enggak dari atas?
karena kalau dari atas itu adalah bagian dari Allah untuk memberikan bimbingan melalui malaikat. Lalu kenapa nggak dari bawah? Karena kalau dari bawah itu sudah dikubur, jadi setan nggak menggoda lagi. Kalau setan masih menggoda mayit itu kurang kerjaan setannya, karena udah nggak ada beban ibadah kok masih digoda gitu. Inilah muhlas. Kalau sudah jadi muhlas tidak bisa tembus. Illa ibadaka minhumul muhlasin, kecuali hambamu yang muhlas. Makanya surat 15 itu maka suratnya surat 15 Al-Hijr. Hijr itu artinya benteng. Jadi kalau kita sudah ikhlas itu kita punya benteng yang tidak bisa tembus. Tapi bukan berarti selamanya akan begitu, masih dipertahankan dengan jalannya. Apa itu jalannya? Jalan besarnya itu syarok. Konsepnya disebut dengan syariat. Jadi untuk ikhlas tuh melalui syariat. Apa bentuknya? Nanti turunannya lewat ibadah. Apa diantara dari detailnya lihat saja. Nanti setiap ada kata yang memiliki pada keikhlasan, amalannya itu yang mengantarkan pada keikhlasan. Dimana menemukannya? Setiap ada ayat yang dibuka dengan kalimat iman, maka amalan berikutnya mengantarkan pada ikhlas. Kalimat iman yang pertama pada surat Al-Baqarah ayat 3, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat. Kalau kita melatih sholat dengan baik, dapat tuh ikhlasnya. Jangan cukupkan hanya yang fardu saja, karena yang tidak pengen banyak ikhlasnya pun 5 waktu juga. Kalau udah pengen dapet yang muhlasnya, maka latihan tambah sunnahnya seperti tahajud. Malam pertama hanya 2 rakaat saja. Nanti setelah menikmati itu akan bertambah selanjutnya 4 rakaat, terus witirnya baru 1, sampai dengan nanti 10 rakaat, witirnya 1 rakaat, dan jadi 11 rakaat. Dan kalau sudah bagus itu nanti akan ada pancarannya. Di antara pancarannya adalah sudah gemar berbagi, seperti berbagi harta, berbagi perhatian, berbagi ilmu, berbagi petunjuk dalam kebaikan. Makanya setelah sholat lanjutannya infak. Wa mimma rozaqnahum yunfikun. Infak pun masih ada latihannya juga. Jadi begitu Anda banyak berbagi dan dibagi, kenapa disebut atau dikatakan berbagi atau dibagi? Karena Allah titipkan. Jadi yang dibagi itu titipan Allah, bukan punya Anda, bukan punya saya. Mumpung Anda yang dititipi, cepat Anda tunaikan sebelum dicabut dan dititipkan kepada yang lain. Dari mana taunya bahwa itu? Kemudian dari mana taunya bahwa itu bagian orang lain, bukan kita? Maka lihat kebutuhan seperti apa dalam sehari-hari, bagaimana kebutuhan dalam sehari-harinya itu, berapa banyak yang dibutuhkan, simpan dulu. Setelah itu kalau kita sebut bagian itu dari kelebihan, apa rencana masa depan yang paling dekat atau yang paling jauh, itu kita sebut dengan tabungan. Kalau sudah terpenuhi lebih dari itu, Allah itu hak orang lain yang Allah titipkan kepada kita, dan kita harus ikhlas memberinya. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya mengenai bagaimana cara ikhlas yang benar-benar dengan sesuai tuntunan Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.